Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan video pertemuan ke-13, yang mana di dalam pertemuan ke-13 ini saya membahas materi mengenai pengembangan sistem informasi akuntansi. Nah, adapun di dalam pengembangan sistem informasi akuntansi ini, kita dapat merancang sebuah sistem khususnya untuk sistem informasi akuntansi melalui beberapa tahap dalam pengembangan sistem informasi ini. Yang pertama adalah planning, yaitu perencanaan, kemudian analisis, desain dan atau perancangan, setelah itu implementasi ya. Nah, di dalam pengembangan sistem informasi akuntansi, adapun yang bisa kita rancang dalam sebuah sistem, kita harus melewati beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yang mana di dalam perencanaan ini, dalam tahap ini ya, mengembangkan sistem untuk melakukan perencanaan mengenai sistem informasi yang akan kita buat. Nah, adapun perubahan yang harus dibuat di dalam sistem yang sudah ada, yaitu melalui infrastruktur ya, apa saja yang akan dibutuhkan ya. Kemudian beberapa besar cost dalam pengembangan, kemudian benefitnya yang akan kita hasilkan ya, sehingga menghasilkan hasil akhir dalam tahap perencanaan ini melalui proses proposal proyek ataupun dokumen perencanaan proyek. Nah, kemudian tahap rancangan berikutnya adalah di sini yang akan kita kembangkan adalah sebuah sistem ya, abstrak di dalam sebuah sistem informasi yang ada di dalam perusahaan. Di dalam rencana ini keseluruhan kita sangat memerlukan suatu hal kepastian untuk mencapai suatu tujuan berikut ya. Nah, kemudian dalam perencanaan juga ada yang namanya sumber daya yang harus kita miliki. Untuk subsistem ini yang paling dibutuhkan adalah sumber dayanya ya. Kemudian di dalam perencanaan yaitu proses publikasi dan upaya yang akan diminimalkan ya. Kemudian dalam perencanaan berikutnya adalah pengembangan strategi di dalam organisasi untuk keseluruhan rencana strategis organisasi tersebut. Nah, di dalam perencanaan sistem meliputi beberapa tahap ya. Satu, mendiskusikan dan merencanakan manajemen puncak. Kemudian yang kedua, menetapkan sebuah dewan penasehat ya, dan yang ketiga adalah menetapkan keseluruhan tujuan dan kendala informasi strategis. Dan keempat adalah mengembangkan sebuah rencana sistem informasi yang strategis. Dan yang kelima, mengidentifikasi dan menetapkan bagian-bagian di dalam organisasi lebih fokus ke dalam pengembangan sistem tersebut. Dan yang berikutnya adalah membuat proposal sistem yang akan dianalisis. Yang berikutnya membentuk sebuah tim yang terdiri dari berbagai individu yang akan bekerja di dalam proses desain awalnya. Nah, dan yang kedua adalah dalam pengembangan sistem ini ada pun yang namanya tahap analisis. Nah, di dalam tahap analisis ini ya, yang harus kita lakukan adalah pertama, memperoleh pemahaman yang mendasar mengenai aspek operasi dari sistem tersebut. Kemudian menetapkan sebuah hubungan kerja dengan penggunaan sistem. Berikutnya adalah mengumpulkan data-data penting yang berguna untuk mengembangkan desain tersebut ya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan khusus yang dibutuhkan lebih banyak dalam memperhatikan upaya desain tersebut ya. Nah, berikutnya adalah tahap rancangan.
yang mana di dalam tahap perancangan ini adalah kita mendesain sistem informasi akuntansi dalam DBMS, Database Management System. Nah, di mana kita membuat database ini kita harus merancang yang namanya diagram IR untuk mengendalikan resiko yang mungkin muncul di dalam aplikasi DBMS tersebut. Yang terakhir adalah tahap pengembangannya adalah implementasi ya. Di dalam implementasi tersebut adalah yang mana dalam implementasi sistem adalah proses pemasangan hardware dan software serta membuat sistem informasi akuntansi dapat berjalan dengan sesuai yang kita rencanakan. Nah, di dalam proses ini terdiri dari pengembangan rencana, pengembangan dan pengujian software yang akan dipersiapkan lokasi, pemasangan dan pengujian hardware tersebut, memilih dan melatih personal dan mengembangkan dokumentasi serta menguji sistem tersebut. Nah, di dalam implementasi tersebut di sini kita akan tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam implementasi sistem adalah membuat rencana dan pengendalian untuk implementasi. Dan yang berikutnya adalah menguraikan proyek berbagai tahapan, anggaran, waktu dan melakukan aktivitas implementasi tersebut, memberikan pelatihan kepada karyawan dan memasang hardware serta rincian desain tersebut dan mengkonversi file tersebut melalui operasi pengujian. Oke. Jadi di dalam pertemuan ke-13 ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penjelasan saya kurang dimengerti, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.